Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5B SD Islam Al-Akbar yang berbahagia. Hari ini hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 kita lanjutkan pelajaran tematik kita yaitu yang bertemakan makanan sehat. Seperti yang kita ketahui, bentar. Aduh dong, kok pindah anaknya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan. Rangkaian, nah, apa itu kepulauan? Saya ulang ya, maaf. Apa itu kepulauan? Kepulauan yaitu rangkaian dari beberapa pulau sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Itu makna kepulauan. Jadi mulai dicatat di bagian ini, seperti biasa video di-download dalam bentuk offline, dan didengarkan ulang kemudian di stop untuk ditulis dan seterusnya. Karena sepertinya efektif seperti ini daripada kalian melihat PowerPoint yang dikirimkan Pak Rohman di Google Classroom. Ya, karena PowerPoint di Google Classroom bisa saja rusak dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui ini adalah peta negara kita Indonesia. Ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya. Yes. Masih ingat ya bedanya Kalimantan dengan Borneo? Ya, kalau Kalimantan itu sebutan untuk Pulau Kalimantan bagi orang Indonesia. Kalau Borneo sebutan internasional untuk Pulau Kalimantan ini ya. Jadi kalau di internasional namanya Borneo, jadi internasional itu termasuk Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia menyebut pulau ini namanya Borneo. Kalau di Indonesia pulau ini ya namanya Kalimantan. Ada Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Papua. Nah, inilah yang dinamakan kepulauan. Kepulauan itu rangkaian dari beberapa pulau sehingga membentuk kesatuan yang utuh yang kita namakan Indonesia. Jadi Indonesia itu apa sih sebenarnya? Indonesia itu suatu kesatuan dari pulau-pulau dan lautnya. Ya, jadi lautnya juga milik Indonesia. Jadi lautnya di sini ini namanya Indonesia juga. Pulau ini namanya Indonesia dan seterusnya. Ya, baik daratan maupun lautan namanya Indonesia. Jadi sangatlah tidak benar bahwa laut itu bukan Indonesia. Ya, laut itu juga Indonesia, termasuk Pulau Jawa dan sebagainya. Dari negara kepulauan tersebut, maka lahirlah sebuah keberagaman. Lupa sudah ini keberagaman. Ya, keberagaman itu banyak sekali sehingga anak-anak kita terus mempelajari keberagaman karena memang negara kita ini beragam ya, beragam sukunya, beragam bahasanya, beragam adat istiadatnya, beragam alat musiknya yang akan kita bahas hari ini, yaitu keberagaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional seperti yang kita ketahui ada banyak sekali, biasanya ditempel di dinding kelas sama Bapak Ibu wali kelas. Ya, ada gong, ada kecapi, ada sasando, angklung, kendang, seruling, ya. Banyak sekali yang biasanya kita lihat di dinding-dinding kelas dan semuanya adalah ciri khas daerah masing-masing. Sekalipun ciri khas satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki kemiripan atau kesamaan, ya, bahkan sama, cenderung sama. Seperti di Pulau Jawa sendiri antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu kecenderungan alat musiknya mirip-mirip dan bahkan ada yang sama. Ada kecapi. Ya, kecapi ini dari mana ya? Kalau dari slide yang tadi saya ulangi ya slide-nya ya. Ya, ini satu ada kecapi dari Jawa Barat. Boleh ditulis dari sini, di stop ini. Tulis dulu. Mungkin berpoin-poin seperti ini. Ada Sasando dari NTT. Bapak NTT itu Nusa Tenggara Timur. Ini T-nya harusnya besar ya. Maaf ya. Ini T-nya harusnya besar karena nama tempat. Ada angklung dari Jawa Barat. Ada kendang dari Jawa Tengah. Kendang itu kayak yang di gamelan itu loh ya Pak Narto yang biasanya ngajar gamelan ya. Beliau kan pegang kendang ya kalau di gamelan kita. Yang pertama kita bahas kecapi.
Kecapi ini merupakan alat musik dari Sunda atau Jawa Barat. Nah, Sunda. Orang Indonesia namanya menyebutnya sukunya Sunda. Kalau nek nang wong Jawa ngaranine wis siji, Sunda, Sunda. Ya, karena kita orang Jawa nyebutnya Sunda ini Sundo. Ya. Alat musik ini berkembang di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kecapi terbuat dari kayu buah kecapi atau sentul. Nah, ngerti sentul nggak, Rek? Nggak ngerti ya? Sentul itu buahnya kuning gini ya, kayak kayak lingkaran ini. Warnanya kuning, kemudian yang dimakan itu hanya nggak ada yang dimakan, cuma di apa ya, dikelamuti, disesep tok kayak permen, tapi ya nggak bisa habis. Kalau permen kan bisa habis. Kalau sentul disesep tok, diemut tok, kemudian dibuang buahnya ya, nggak bisa dihabiskan, ditelan nggak bisa. Karena bijinya besar dan dagingnya sangat tipis, menempel di biji tersebut. Itu sentul atau kecapi. Dimainkan dengan cara dipetik dan memiliki melodi yang sahdu atau menenangkan pikiran bagi pendengarnya. Jadi ini kalau di kita mungkin kenalnya gitar ya, yang alat modern namanya gitar ya. Gitar itu alat musik petik. Ya, ini kecapi juga sama, yaitu alat musik petik. Ya, mari kita dengarkan contoh dari kecapi. Oh, kok berhenti? Saya ulangi lagi. Ya, udah ya. Nah, ini tadi kecapi. Kalau dilihat sekilas, ini dipetik ya. Ada banyak sekali senarnya, mulai dari yang terendah hingga yang terpanjang, yang terpendek hingga yang terpanjang. Tentunya pasti memiliki not angka atau notasi yang berbeda-beda. Ya, sehingga ini menghasilkan suatu alunan melodi yang sahdu. Itu ya, itu melodi. Kemudian ada sasando. Mirip dengan kecapi tadi, sasando ini merupakan alat musik petik ya. Ya, tapi kalau sasando ini melingkar ya, melingkar seperti ini ya. Ada kayak tabungnya gini. Merupakan alat musik tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, kalau disingkat ya NTT tadi. Menurut sejarah, alat musik ini diciptakan oleh seorang pemuda untuk melamar anak raja dengan syarat membuat alat musik yang unik dan berbeda dari yang lain. Akhirnya terciptalah sasando dari kata senandu, artinya bergetar. Alat musik ini mempunyai ciri khas, terdapat daun lontar di bagian belakangnya. Nah, ini daun lontarnya ya, dan di bagian tengahnya ini ada seperti tabung yang sepertinya terbuat dari kayu atau bambu, dan ini juga mengatur notasi angkanya. Kayu-kayu ini, balok-balok ini juga mengatur notasi angkanya ya. Nah, mungkin ada do re mi fa sol la si do dan seterusnya itu. Ya, sama seperti kecapi tadi, alat musik ini dipetik. Nah, seperti ini cara memainkannya. Iya, syahdu sekali ya suaranya ya. Ini kalau didengarkan sore-sore bisa ngantuk ini. Ya, kalian dengarkan pelajaran ini jangan sampai ngantuk loh ya. Oh, masa diulangi ngantuk ya? Ya kecuali yang ngerjakannya malam-malam ini ya. Biasanya nunggu mamanya pulang kerja itu ya. Ya pasti ngantuk. Ya, karena memang belajar itu biasanya ya pagi atau habis maghrib. Kalau malam-malam ya ngantuk. Ya. Berikutnya adalah angklung. Ya, siapa yang nggak kenal angklung? Ini alat musik yang sangat terkenal sekali bahkan di seluruh dunia dan sudah didaftarkan ke PBB ya. Angklung berasal dari Sunda, Jawa Barat. Sama dari Sunda lagi. Yang pertama tadi ada kecapi, yang kedua ada angklung. Sama-sama dari Sunda, Jawa Barat.
Cara memainkannya yaitu dengan cara memegang ujung bagian atas dan ujung bagian bawah, kemudian menggoyangkannya sesuai ketentuan. Menurut sejarah, angklung ini dimainkan untuk menghibur Dewi Kesuburan yang bernama Nyai Sri Poh Aji, yang diharapkan selalu memberi kesuburan menurut kepercayaan masyarakat tanah Sunda. Ini mitosnya saja ya. Benar ataulah tidak? Nah, tidak tahu ya. Karena menurut sejarah mitosnya angklung ini diciptakan untuk menghibur Nyai Sri Poh Aji. Itu menurut kepercayaan orang Sunda. Dan angklung ini hanya memiliki satu notasi angka saja. Misalkan anak ini pegang do ya do saja, anak ini pegang mi ya mi saja. Misal si anak yang baju merah ini pegang re ya re saja ya. Do re mi gitu ya. Nanti dimainkannya harus bersama-sama kalau ingin membuat sebuah lagu. Nah, kita saksikan ini ada adik-adik TK. Ini ada adik TK ini sedang lomba memainkan angklung. Ya, kita lihat mereka ini memainkannya sesuai notasi angka yang dipegang. Iya. Ya. Yang pegang kamera bikin pusing ya. Gak gerak-gerak yang pegang kamera ya. Ya, jadi mereka ini pegang sesuai notasi angkanya. Mungkin ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya mungkin ya. Jadi yang baris ini do, ini re, dari sini mi, dan seterusnya sampai ini kembali lagi ke do tadi. Yang keempat ada kendang. Kendang. Siapa yang tidak kenal kendang? Di sekolahan kita ada kendang ya. Ya. Kendang, instrumen dalam gamelan Jawa Tengah dan Jawa Barat yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Gendang terbuat dari kayu dan kulit hewan yang telah mengalami proses pengeringan. Ya, jadi kulitnya kendang itu biasanya terbuat dari kulit hewan. Biasanya yang pas adalah kambing, ya, kambing atau sapi. Kita lihat ini ada tutorial memukul kendang menurut Trizail. Ini nama IG-nya, Trizail. Ah, dia ngomong. Masih banyak lagi. Dan contohnya ada. Dan itu terserah mau pakai yang mana. Ah ya, namanya tutorial ya. Gak dengar musiknya. Nah ini. Ya, kendang ini alat musik yang tidak memiliki not ya. Alat musik yang tidak memiliki notasi angka, jadi bunyinya ya seperti itu saja. Jadi harus dikombinasikan dengan berbagai bunyi yang mirip di samping-sampingnya sehingga terdengar enak ya. Jadi mungkin suaranya ini lebih nyaring, lebih kencang daripada yang besar. Yang besar mungkin cuma dem gitu aja, yang ini tep 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 gitu ya. Ya, itulah kendang, alat musik pukul yang tidak memiliki notasi angka. Rata-rata alat musik pukul itu tidak memiliki notasi angka ya. Oke, terima kasih. Berikutnya saya jelaskan tugasnya dan dikirim di Google Classroom. Tugas ini kalau dulu di tari saya suruh nyari tari yang berbeda-beda. Upacara ya, upacara adat. Upacara adat saya suruh nyari yang berbeda-beda kemudian mendeskripsikan sesuai pendapat kalian. Ya, tapi di tugas kali ini carilah gambar gamelan di Google. Semuanya gamelan, nggak boleh ada yang alat musik yang lain. Ya, alat musik gamelan tok, wes gamelan tok. Karena kalian di sekolahan lihatnya gamelan. Dan saya rasa kalau lihat gamelan dan mendeskripsikan gamelan itu bisa karena sudah pernah lihat di sekolah. Kemudian berikan pendapatmu merupakan berupa deskripsi atau menggambarkan tentang gamelan tersebut. Jadi kalian tugasnya mendeskripsikan. Jadi pertama cari gambar gamelan di Google, download, kemudian kirimkan ke Pak Rohman di Google Classroom itu di yang bagian Google Form, kemudian deskripsikan di bawahnya. Gamelan bisa seperti ini ya.
Gamelan merupakan alat musik dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, juga dipelajari di Jawa Timur. Gamelan biasanya dimainkan untuk mengiringi sinden bernyanyi di pagelaran wayang kulit dan sebagainya. Di sekolahanku, gamelan adalah salah satu ekstrakurikuler yang cukup digemari banyak orang. Nah, misalkan seperti itu ya. Gamelan biasanya ditampilkan di acara-acara penting di sekolahan Al-Akbar dan seterusnya. Nah, itu deskripsikan kalian, ceritakan gamelan menurut kalian ya. Kalian boleh melihat referensi dari berbagai sumber termasuk buku atau Google, tidak masalah ya, Pak Rahman, tidak masalah kalian melihat Google atau buku atau apapun, tanya ke orang tua, tanya ke guru, les nggak masalah. Intinya, pelajaran ini bukan meniru apa kata buku atau Google, tapi memberikan karangan menurut pendapatmu sendiri. Bagaimana itu gamelan? Nah, ini kurang P-nya ini ya. Ini lihat 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 kurang P-nya ya. Ini ya, pendapatmu sendiri. Ya, ditulis aja ini, ditulis dulu ya. Jadi, saya ingin kamu bercerita tentang gamelan, buatlah minimal 2 paragraf. 3 paragraf boleh, Pak? Boleh. Ya. Ingat di paragraf kalau bisa dikasih judul, judulnya mungkin gamelan al-akbar atau gamelan tradisional atau gamelan alat musik tradisional dan sebagainya. Buat judul, buat paragraf, beberapa paragraf dan kalian tuliskan atau ketikkan di classroom langsung, jangan di buku tulis ya. Ini tugasnya di classroom. Karena saya ingin kamu mempelajari konsep ini. Pelajaran itu bukan dihafalkan, tapi dimengerti. Setiap ilmu yang kalian dapatkan mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Seperti ketika kalian mendapatkan ilmu menulis, maka mau tidak mau kalian harus menulis. Ya, karena kalian kan sudah punya ilmu menulis ya. Ya, sekarang diganti ilmunya mengetik. Ya, seperti kalian mendapatkan ilmu tentang keberagaman, maka sikap saling toleransi, menghargai dan mempelajari akan selalu meminta pertanggungjawaban kita. Perbedaan itu hal yang wajar dan sudah seharusnya perbedaan itu membuat kita semakin bersatu. Jadi, intinya kalian tidak perlu menghafalkan semua pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tapi harus dimengerti. Nah, kalau sudah mengerti tentang pelajaran ini, berarti kalian sudah mempunyai tanggung jawab untuk eh, apa? Mengamalkan pelajaran tersebut. Ya, jadi kalau pelajaran itu tidak kalian amalkan ya muspro ya. Apa itu muspro? Ya, seperti biasa, tulis di sini alamat email, nama, pilihan, kelas, kemudian tambahkan file. Di sini uploadkan foto gamelan ya. Kalian boleh cari foto gamelan di Google. Atau kalau kamu yang punya, ada yang ekstra gamelan nggak di sini dulu ya? Ya, mungkin punya foto gamelan pada waktu ekstra lagi foto-foto, tapi nggak mungkin ya kan dulu nggak boleh bawa HP. Kalian boleh uploadkan di sini. Kemudian ceritakan ya. Mungkin buat judul dulu. Gamelan. Oh, kok huruf besar semua. Ya, ini judulnya saja menurut Pak Rohman ya. Kemudian jangan lupa dibuat paragraf. Paragraf. Ya, gamelan. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian lanjut paragraf berikutnya. Ya, ya nggak ngerti buat paragraf ya wis umur piro rek dan seterusnya gitu ya. Nah, ini huruf besar kalau membuat awal ya. Nah, gini huruf besar. Nah, ini adalah judul. Ya, mungkin kalian bisa geser ya. Geser seperti ini pakai spasi. Jadi bisa di tengah ya. Sekreasi kalian lah. Dulu sudah benar kok ya. Kemudian kirimkan. Itu saja. Oh ya, insya Allah besok akan saya buatkan ulangan. Ulangannya ini berbeda dengan ulangan-ulangan sebelumnya. Tidak membuat soal, tidak membuat
apa namanya, tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan di Google Form, tapi membuat karya tentang program sekolahan yang berupa lomba. Ya, kalau kalian pernah kemarin lihat story-nya Pak Rohman, Pak Rohman nge-share story atau serunya guru-guru Al-Akbar ada lomba ya. Jadi nanti ulangannya kita bicarakan besok tentang itu ya, tentang itu. Jadi ulangannya tentang lomba itu. Ya, jadi kalian harus ikut dan mau tidak mau itu saya jadikan ulangan gitu ya. Sekian, terima kasih sudah 20 menit. Jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.